Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menampilkan sebuah video tentang materi dari mata kuliah profesi keteknikan mengenai soft skill, hard skill, entrepreneur, dan manager leader. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Febri Nur Azra, NIM 24, kemudian Cindemas Pujaningrat, NIM 41, dan Pramesti Septia Wardani, NIM 71. Langsung saja, mari kita saksikan videonya. Sebagai calon lulusan engineer, ternyata kemampuan soft skill, hard skill, entrepreneur, and manager leader juga harus benar-benar dikuasai. Selanjutnya, di sini kami akan menjelaskan mengenai soft skill. Soft skill merupakan seperangkat kemampuan yang mempengaruhi bagaimana kita atau seseorang mampu berinteraksi secara baik dengan orang lain. Selanjutnya, di sini kami juga akan menjelaskan mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam soft skill. Yang pertama yakni komunikasi, kemudian ada problem solving, kemudian leadership, dan mampu berpikir kritis, dan kemudian ada teamwork. Selanjutnya, di sini kami juga akan menjelaskan mengenai hard skill, di mana hard skill itu sendiri merupakan kemampuan spesifik yang harus dimiliki untuk suatu pekerjaan tertentu. Ada pula hal-hal yang harus dilakukan untuk mengasah hard skill. Yang pertama yakni belajar, kemudian membaca, yang ketiga yakni meneliti, dan yang keempat yakni by evidence based. Kemudian ada pula contoh penerapan untuk hard skill. Yang pertama, sebagai engineer juga menguasai ilmu permesinan, kemudian dokter menguasai ilmu kedokteran, kemudian ada perawat yang menguasai ilmu keperawatan, dan ada advokat menguasai ilmu hukum, dan ada pula psikolog menguasai ilmu mental manusia. Seperti halnya sebagai seorang engineer yang harus mumpuni dalam aspek hard skill dan soft skill, ternyata keduanya itu juga tidak dapat dipisahkan karena seorang engineer harus selalu tanggap atau itu soft skill dan mampu menguasai segala teknik atau aplikasi yang mumpuni dengan pekerjaannya. Selanjutnya ada entrepreneur atau insinyur. Insinyur merupakan sebuah profesi dengan pendidikan formal yang cukup dan berpengalaman di bidangnya. Kepemimpinan dalam kurun waktu ini menjadi isu yang sangat penting dari jalannya suatu perusahaan, organisasi, maupun jalannya pemerintahan di suatu negara. Selanjutnya ada manage and leader. Manajer merupakan seseorang yang bekerja melalui orang lain dengan mengatur dan mengarahkan kegiatan-kegiatan mereka guna mencapai suatu tujuan perusahaan. Pemimpin merupakan seseorang yang mampu menaungi kelompok atau beberapa orang dalam hal mempengaruhi anggotanya ke arah pencapaian tujuan yang ingin digapai oleh kelompok tersebut. Selanjutnya, sebagai seorang insinyur, mampu masuk antara keduanya tersebut, karena memang insinyur telah dididik untuk dapat memimpin dan memanage segala sesuatu atau dalam kelompok terutama yang dengan kata lain dapat dikatakan sebagai seorang manajer. Selanjutnya, sekian video presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safiq Abdul Aziz, NIM A1C008-028 akan menjelaskan tentang soft skill dan hard skill. Yang pertama, soft skill. Soft skill diartikan sebagai perilaku personal dan interpersonal yang mengembangkan dan memaksimalkan kinerja manusia. Soft skill sendiri menurut Bertal dalam Mukowim 2012, soft skill diartikan sebagai perilaku personal dan interpersonal yang mengembangkan dan memaksimalkan kinerja manusia. Sedangkan menurut Putra dan Pratiwi di 2005, soft skill adalah kemampuan-kemampuan tak terlihat yang diperlukan untuk sukses. Misalnya kemampuan berkomunikasi, kejujuran, atau integritas, dan lain-lain. Berdasarkan para ahli, di atas dapat disimpulkan bahwa soft skill merupakan kemampuan yang ada pada diri seseorang yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata jika tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan-kemampuan ini hanya dapat dilihat jika orang tersebut menerapkannya dalam kehidupannya. Kemampuan-kemampuan yang dimaksud bukan kemampuan akademis yang tinggi, tetapi kemampuan interaksi sosial yang baik, kemampuan untuk bergaul, mampu berbicara di depan umum, dan lain-lain. Soft skills merupakan jenis keterampilan yang lebih banyak terkait dengan sensitivitas perasaan seseorang terhadap lingkungan di sekitarnya. Karena itu, dampak yang diakibatkan lebih abstrak, namun tetap bisa dirasakan seperti perilaku sopan, disiplin, keteguhan hati, kemampuan untuk dapat bekerjasama, membantu orang lain, dan sebagainya. Selanjutnya hard skill. Hard skill disebut juga keterampilan teknis atau technical skill.
adalah jenis keterampilan yang sifatnya bisa langsung dapat terlihat dan dipraktikkan. Contoh hard skill adalah antara lain pemrograman komputer, desain web, menulis, akunting, keuangan, matematika, hukum, kemahiran berbahasa asing, mengetik cepat, merakit, mengemas, dan sebagainya. Hard skills merupakan penguasaan ilmu pengetahuan teknologi dan keterampilan teknis yang berhubungan dengan bidang ilmunya. Alison Dale, seorang pakar di bidang karir dan pencarian kerja, mengatakan hard skill adalah kemampuan yang bisa dipelajari, dievaluasi, dan diukur. Doyle menyebutkan hard skill adalah aspek yang dapat dilihat pertama kali oleh perekrut pekerja dalam proses wawancara atau interview untuk membandingkan antara pelamar yang satu dengan pelamar lainnya. Sekian dari penjelasan saya terkait soft skill dan hard skill. Terima kasih. Ya, untuk materi selanjutnya tentang entrepreneur akan dijelaskan oleh saya, yaitu Rizky Aris Setiawan, NIM A1C018044. Untuk pengertian umum tentang entrepreneur adalah orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kegiatan atau kesempatan. Entrepreneur juga mencerminkan semangat, sikap, dan perilaku sebagai teladan dalam keberanian mengambil resiko yang telah diperhitungkan berdasar atas kemauan dan kemampuan sendiri. Jadi di sini engineer as a entrepreneur, di mana engineer itu dapat atau mampu untuk berinovasi dalam usaha baru. Jadi di mana engineer ini mampu membuka peluang baru untuk mencapai kesuksesan. Dan di situ juga kenapa disebut sama seperti engineer as a entrepreneur, karena di situ engineer mampu untuk atau berani untuk mengambil resiko tersebut. Ya, terima kasih dari saya. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Terima kasih. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, Bagas Lasitatama, NIM A1C018068. Di sini saya akan menjelaskan tentang manager a leader. Untuk kepemimpinan, yaitu kepemimpinan adalah kemampuan seorang untuk mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan bersama. Untuk kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dan menentukan tujuan organisasi, motivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, untuk mempengaruhi, untuk memperbaiki kelompok dan budayanya, menurut Asep dan kawan-kawan 2017. Istilah manajemen dan kepemimpinan memang sering dipertukarkan. Hal tersebut terjadi karena aktivitas manajemen yang mencakup perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengendalian yang dianggap tidak berbeda dengan aktivitas kepemimpinan. Namun perbedaan di antara kedua hal tersebut yaitu manajemen berkenan dengan mengatasi kerumitan, sedangkan kepemimpinan berkenan dengan mengatasi perubahan. Engineer as a manager a leader yaitu seseorang engineer yang mampu menghadapi dan mengatasi sesuatu tantangan terbesar di dalam aspek teknis. Kemampuan pemimpin dan berkolaborasi seorang engineer juga harus memiliki wawasan yang luas dan memiliki hard skill yang disandingkan dan dibarengi oleh kecerdasan emosional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami terdiri dari Aulia Aini NIM 73, Faidatul Mila NIM 51, dan Yuliana Suryaningsi NIM 77. Video ini kami akan menjelaskan 4 topik yang pernah kita pelajari sebelumnya. Di berbagai penelitian, ternyata kecerdasan yang paling tinggi adalah soft skill atau kecerdasan emosional. Namun, kecerdasan lainnya juga penting untuk kita kuasai seperti kecerdasan intelektual atau biasa disebut dengan hard skill. Hard skill adalah penguasaan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan keterampilan teknis yang berhubungan dengan bidang masing-masing. Seperti contoh, dokter menguasai ilmu kedokteran, perawat menguasai ilmu keperawatan, dan profesi keteknikan menguasai bidangnya tersebut, seperti kemampuan dalam mengoperasi komputer, kemampuan dalam mengoperasi alat dan mesin, dan lain-lain. Profesi kita di bidang masing-masing harus dikuasai dengan kompeten.
Untuk mengasah otak kita di kecerdasan intelektual atau hard skill, kita dituntut untuk belajar, membaca, meneliti, dan mempraktikkannya secara langsung untuk mengembangkan ilmu yang kita miliki. Soft skill adalah kepribadian atau atribut personal serta kemampuan komunikasi yang dibutuhkan untuk sukses dalam sebuah pekerjaan. Ada 10 soft skills yang diperlukan oleh engineer. Yang pertama yaitu passion, yang kedua yaitu intelligence and clarity of thinking, yang ketiga yaitu great communication skills, yang keempat yaitu high energy level, yang kelima yaitu ego in check, yang keenam yaitu creative and innovative, yang ketujuh yaitu inner peace, yang kedelapan yaitu strong family lives, yang kesembilan yaitu positive attitude, dan yang kesepuluh yaitu focus on doing the right things right. Engineer to entrepreneur merupakan seorang profesional teknologi dengan kemampuan wirausaha yang mampu berintegrasi antara keterampilan teknis dan manajemen bisnis. Beberapa kualitas yang harus dimiliki oleh seorang engineer entrepreneur antara lain yang pertama, berani mengambil resiko, kreatif dan inovatif, paham aspek bisnis, ekonomi, dan akuntansi, paham state of the art bidang terkait, mampu bekerja sama, berorientasi pada tujuan, paham dinamika pasar, rasa ingin tahu yang tinggi, serta keterampilan analis dan perencanaan. Engineer as manager and leader. Manajer adalah seorang individu yang diberi wewenang untuk memimpin kelompok, tugas maupun proyek. Sedangkan leader adalah seorang individu yang memegang peringkat superior dalam kelompok, serta mereka yang menegakkan tingkat pengaruh dan kontrol. Adapun kunci sukses menjadi seorang pemimpin dan manajer dalam dunia keteknikan antara lain, memiliki kompetensi teknik, komunikasi yang baik, kemampuan dalam berbisnis, keterampilan manajemen yang meliputi motivasi dan evaluasi kerja, serta keterampilan interpersonal.
Eka Fibrianti akan menjelaskan tentang hard skill yang dibutuhkan oleh seorang engineer. Hard skill merupakan penguasaan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan keterampilan teknis yang berhubungan dengan bidang ilmunya. Hard skill merupakan keterampilan teknis yang melekat atau dibutuhkan untuk profesi tertentu. Teknisi pertanian adalah profesi yang bertanggung jawab mengidentifikasi dan memecahkan masalah pertanian, misalnya terkait alat mesin pertanian, konservasi tanah dan air, hingga penyimpanan dan pengolahan pertanian. Untuk menjadi seorang engineer, ada beberapa kemampuan yang harus dikuasai. Mereka harus memiliki soft skill yang berhubungan dengan bidangnya. Berbeda dengan hard skill, soft skill memiliki sifat yang cenderung abstrak, sehingga tidak bisa dipukul rata antar individu atau personal. Soft skill yang pertama yaitu problem solving. Seorang engineer harus dapat memecahkan permasalahan yang ada. Kemampuan analisis mereka harus baik untuk menemukan jalan keluar dari setiap permasalahan yang ditemui. Yang kedua yaitu komunikasi. Sebagai seorang engineer, kemampuan komunikasi sangatlah penting. Seorang engineer harus dapat menyampaikan hal yang rumit dengan jelas dan efektif kepada klien agar mudah dipahami. Yang terakhir yaitu teamwork. Engineering melibatkan banyak kerja tim. Mereka sering bekerja dalam kelompok untuk mengembangkan produk dan memecahkan masalah. Sikap toleransi dan menurunkan ego dalam kerjasama tim sangatlah penting. Selanjutnya, saya Angguning Tias akan menjelaskan tentang engineer to entrepreneur. Entrepreneurship sendiri adalah kewirausahaan, umumnya praktik, memulai organisasi baru atau mengaktifkan kembali organisasi yang sudah matang sebagai tanggapan atau peluang besar yang teridentifikasi, dapat berkisar dari proyek solo hingga usaha yang besar, mengarah pada penciptaan banyak kesempatan kerja dan penciptaan produk dan bisnis baru. Bagi lulusan teknik, kewirausahaan khususnya adalah integrasi dari manajemen bisnis dengan keterampilan teknik atau teknis dan mengarah pada pembentukan insinyur atau pengusaha. Harapannya, seorang wirausahawan harus bersedia dan mampu mengubah ide atau menemukan ide baru menjadi inovasi yang sukses, mampu mengembangkan pasar pelanggan dan pembeli, kemudian memobilisasi sumber daya modal seperti tanah, mesin, gedung, uang, manusia, dan memperkenalkan teknologi, produk, dan layanan baru. Kemudian, dalam artian lain, entrepreneurship merupakan faktor produksi aktif yang dapat menggerakkan dan memanfaatkan sumber daya seperti sumber daya alam, modal, dan sehingga dapat menciptakan kekayaan dan kemakmuran melalui penciptaan lapangan kerja, penghasilan, dan produk yang diperlukan masyarakat. Karena itu, pengembangan entrepreneurship merupakan suatu keharusan dalam pembangunan. Seorang engineer atau insinyur harus memiliki 3 kemampuan, antara lain inovasi dan entrepreneurship, serta frugal innovation dan frugal engineering, dan product design engineering. Engineer as manager and leader. Leader itu sendiri adalah pemimpin. Pemimpin adalah seseorang yang mampu mengkoordinasikan suatu sistem atau organisasi agar dapat menyelesaikan sebuah permasalahan. Beberapa karakteristik pemimpin yang menjadi karakter diantaranya autokratis, mengeluarkan perintah, birokratis, mengembangkan dan memperlakukan peraturan, konsultatif, mengundang gagasan diri, demokratis, membicarakan keputusan dengan bawahan. Thank you for watching, guys.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Teknik Pertanian 2018 akan menjelaskan materi mengenai soft skill dan hard skill, engineer to entrepreneur, engineer as manager and leader, sebagai tugas profesi keteknikan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Ovilia Nauriza Fitri, NIM A1C 018002. Kemudian Nur Aufari Al-Fatah, NIM A1C 018039. Kemudian Ici Irpin Atio, NIM A1C 018075. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Ici Irpin. Ya, baiklah, terima kasih untuk saudara Opi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian soft skill. Jadi, soft skill adalah keterampilan seorang dalam berhubungan dengan orang lain, interpersonal skill, dan keterampilan dalam mengatur dirinya sendiri, intrapersonal skill, yang mampu mengembangkan unjuk kerja secara maksimal. Contoh kemampuan soft skill adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kejujuran, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga berlaku adil, yang keempat kemampuan kerja sama, yang kelima kemampuan beradaptasi, keenam kemampuan berkomunikasi, ketujuh toleran, yang kedelapan hormat terhadap sesama, kesembilan kemampuan mengambil keputusan, kesepuluh kemampuan memecahkan masalah. Jelasan tentang hard skill. Baiklah, hard skill yaitu penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan teknis yang berhubungan dengan bidang ilmunya. Insinyur mesin seharusnya menguasai ilmu dan teknik permesinan. Dokter harus mempunyai bidang ilmu kedokteran. Pemain sepak bola mempunyai keterampilan teknik menggiring bola. Setiap profesi dituntut untuk mempunyai hard skill yang khusus, tetapi soft skill bisa merupakan kemampuan yang harus dimiliki di setiap profesi. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan saudara Andri. Kepada saudara dipersilakan. Terima kasih kepada saudara Ijepin. Di sini saya akan menjelaskan engineer to entrepreneur. Bagi lulusan teknik kewirausahaan khususnya adalah integrasi dari manajemen bisnis dengan keahlian teknik dan atau teknis, mengarah pada pembentukan engineer entrepreneur. Selanjutnya, seorang wirausahawan harus mau dan mampu mengubah ide atau penemuan baru menjadi sukses. Kedua, mampu mengembangkan pasar baru, pelanggan dan pembeli. Tiga, menentukan sumber bahan baku. Keempat, memobilisasikan sumber daya modal. Dan yang terakhir, memperkenalkan teknologi, produk dan layanan baru. Selanjutnya, keuntungan wirausahaan teknik. Pertama, wira swasta yang mengarah pada kepuasan kerja. Kedua, penciptaan lapangan kerja. Tiga, persaingan yang sehat yang mengarah pada kualitas produk yang lebih tinggi. Keempat, ketersediaan barang dan jasa lebih banyak. Kelima, pengembangan industri lebih banyak. Terakhir, pengembangan kualitas dan sikap kewirausahaan. Selanjutnya, kepentingan dari kewirausahaan teknik. Pertama, negara-negara maju terus mencari pasar untuk produk mereka. Kedua, negara-negara berkembang menjadi tempat pembuangan bagi barang yang diproduksi di belahan dunia lain. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh Oviliana. Saya persilakan. Terima kasih, Alfari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai engineer as manager and leader. Pemimpin menurut Paul Hersey dan K.H. Blanchard adalah orang yang dapat mempengaruhi kegiatan individu atau kelompok dalam usaha untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Menurut Martin J. Gannon, pemimpin adalah seorang atasan yang mempengaruhi perilaku bawahan. Sedang menurut Kartini Kartono, pemimpin adalah pribadi yang memiliki kecakapan khusus dengan atau tanpa pengangkatan resmi, dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya untuk melaksanakan usaha bersama mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran tertentu. Selanjutnya, dari 3 definisi di atas, maka syarat-syarat yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin adalah: yang pertama, mempunyai kecakapan khusus; yang kedua, dapat mempengaruhi orang lain atau kelompok; yang ketiga, melaksanakan usaha bersama; yang keempat, mengusahakan pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Selanjutnya,
Kepemimpinan melibatkan manajer yang menggunakan kekuatan, kepribadian, pengaruh, persuasi, dan keterampilan komunikasi mereka untuk mengordinasikan orang dan kelompok, sehingga kegiatan dan upaya mereka selaras. Demikian penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nadia Krismas Boruta Sohid, NIM A1 Channel 001. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hard skill dan soft skill. Apa sih hard skill dan soft skill, terutama untuk seorang engineering? Oke, langsung saja. Oke, pembahasan yang pertama yaitu tentang hard skill ya. Dimana pengertian hard skill adalah mengasah ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan teknis yang berhubungan dengan bidang keilmuan yang dipelajari. Oke, bisa kita lihat contohnya yaitu insinyur mesin seharusnya menguasai ilmu dan teknik pemesinan. Dokter harus mampu menguasai bidang ilmu kedokteran. Dan begitu juga dengan lulusan teknik-teknik lainnya. Oke, yang kedua yaitu mengenai soft skill. Di mana pengertian soft skill adalah keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain, atau disebut bisa interpersonal skill, dan keterampilan dalam mengatur dirinya sendiri atau disebut intrapersonal skill yang mampu mengembangkan untuk kerja secara maksimal. Nah, apa sih yang merupakan interpersonal skill? Adapun yang merupakan interpersonal skill yaitu kemampuan kita dalam berkomunikasi, terus selanjutnya membangun hubungan yang baik, terus memiliki kemampuan memotivasi, dan memiliki kemampuan kepemimpinan, kemampuan memaksakan diri sendiri, serta kemampuan bernegosiasi. Dan masih banyak lagi kemampuan yang merupakan interpersonal skill yang harus kita terapkan maupun kita dapatkan. Nah, yang kedua yaitu intrapersonal skill. Apa sih yang merupakan intrapersonal skill? Di sini terdapat yaitu membentuk karakter. Selain itu membentuk kepercayaan atau keyakinan. Selanjutnya manajemen perubahan, manajemen stres, manajemen waktu, dan masih banyak lagi. Dan paling penting yaitu kita harus aktif dan berpikir kreatif dan dapat menentukan tujuan hidup.
Contoh dari kemampuan soft skill yaitu kejujuran, tanggung jawab, berlaku adil, kemampuan bekerja sama, kemampuan beradaptasi, kemampuan berkomunikasi, toleran, hormat terhadap sesama, kemampuan mengambil keputusan, kemampuan memecahkan masalah, dan sebagainya. Nah, adapun atribut-atribut soft skill yang harus kita tahu yaitu komitmen, lalu inisiatif, kemudian kemampuan untuk belajar ya pasti, dan handal dalam bidangnya, dan paling penting yaitu percaya diri sih. Lalu kemudian memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan antusias. Bisa melihat contoh hard skill dan soft skill seorang pemain sepak bola. Nah, hard skillnya itu ada berlari, menendang, berebut bola, kemudian soft skillnya yaitu soft skill yang didapat dari pemain sepak bola yaitu kemampuan bekerja sama. Karena tanpa kerjasama tidak akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Kemudian bisa mengambil inisiatif dan berani mengambil keputusan. Lalu seseorang itu gigih dalam tanggung jawab yang harus dimiliki. Halo, nama saya Asli Sulsana Sumana Putri, NIM A1C01845 dari Teknik Pertanian. Saya akan menjelaskan mengenai apa itu leadership and entrepreneurship. Untuk tahu kelanjutannya ada di video berikut ini. Kepemimpinan adalah suatu seni, fungsi, proses, dan kemampuan dalam mempengaruhi dan mengarahkan orang-orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, dan kesetiaan agar berbuat sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Terdapat 4 aspek kepemimpinan. Yang pertama, control and power. Yang kedua, empowering ability. Yang ketiga, involving and adaptability. Yang keempat, theory, management skills. Kepemimpinan pada control and power yaitu kepemimpinan yang mampu menunjukkan obsesinya pada target dan tujuan, dan kemampuan untuk mengendalikan dan harus mengendalikan semua hal yang mengarah pada pencapaian tujuan. Kedua, empowering ability yaitu kemampuan leader dalam memberdayakan orang-orang terbaik dan tim sesuai dengan kemampuan dan kekuatan mereka. Artinya, pemimpin yang bersungguh-sungguh pada timnya bukan sekedar berbicara tugas dan target, tetapi dapat melihat kualitas dan kemampuan tiap orang. 3. Involving and adaptability yaitu kemampuan untuk terlibat penuh dalam bisnis atau organisasi dengan kemampuan adaptasi yang baik, di mana pemimpin yang terlibat langsung, terjun langsung ke dalam proses dan permasalahan yang dialami bisnis atau organisasi atau perusahaan. Yang keempat, mengenai manajemen skill yaitu kemampuan seorang pemimpin mengelola pekerjaan, tugas, dan lingkungan sendiri dari yang terkecil, manajemen dan tindakan tampil yang dapat dilatih dan dibentuk, dan pengalaman yaitu dilatih dengan jam terbang yang dibutuhkan. Entrepreneurship adalah suatu proses penerapan inovasi dan kreativitas dalam menciptakan sesuatu yang berbeda, yang memiliki nilai serta kemampuan menghadapi tantangan dengan cara melihat peluang dalam berbagai risiko dan ketidakpastian demi mencapai keuntungan dan pertumbuhan. Seorang entrepreneur memiliki sifat yaitu percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, berani mengambil risiko, memiliki aspek kepemimpinan, kemudian memiliki keoriginalan, berorientasi pada masa depan, dan memiliki inovasi dan kreativitas. Kaitan profesi keteknikan dengan entrepreneurship yaitu entrepreneurship sendiri adalah sarana bagi seorang lulusan engineering untuk mengimplementasikan hasil ide kreativitas yang berbeda dan memiliki nilai. Demikian penjelasan saya mengenai entrepreneurship dan leadership. Semoga materi yang saya jelaskan dapat berguna bagi semua orang dan dapat memberikan wawasan luas. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Fitri Asmoro beserta teman saya Putra Perdana Haloho dan Dimas Kuku Prasojo akan menyampaikan mengenai hal yang didapat dari mata kuliah profesi keteknikan dengan materi kemampuan hard skill dan soft skill bagi seorang engineer, engineer to entrepreneur, dan engineer as manager a leader. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang soft skill.
Soft skill sendiri adalah keterampilan yang berhubungan dengan kepribadian seseorang untuk mendukung pekerjaan serta hubungan interpersonal saat dirinya berada di lingkungan kerja. Yang pertama, soft skill yaitu keterampilan dalam berkomunikasi. Jadi ketika berkomunikasi secara baik, maka tentunya memiliki kemampuan untuk mengolah informasi secara baik juga dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dan juga keterampilan komunikasi juga berpeluang besar untuk mendapatkan informasi secara tepat dan akurat sehingga nantinya bisa dipahami dan dengan mudah oleh orang lain. Dan kemampuan untuk berkomunikasi ini akan semakin baik jika seseorang akan terus mengasahnya dan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Selanjutnya ada people management, yaitu adalah mengasah keterampilan manajemen tidak bisa dilakukan hanya di satu tempat saja. Melihat selalu mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Sehingga kita harus memperhitungkan gaya manajemen yang dialami dikombinasikan dengan metode-metode yang lebih struktur agar bisa menjadi pengisi dalam kesenjangan. People management ini akan membantu saat kita terjun ke lingkungan kerja. Bisa melihat dari budaya di perusahaan, orisinil mampu menciptakan pertumbuhan yang lebih baik lagi. Selanjutnya ada menyelesaikan masalah dan berpikir kritis, yaitu problem solving and critical thinking. Keterampilan ini adalah hasil dari mengkombinasikan kemampuan analisis dan mengidentifikasi suatu permasalahan sehingga bisa memberikan solusi yang lainnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam hal ini, keterlibatan nalar yang logis sangatlah penting. Dengan begitu masalah pun bisa dapat selesai dan lebih efisien dan efektif. Selanjutnya itu ada hard skill. Hard skill ini merujuk kepada pengetahuan dalam keterampilan teknis dalam bidang tertentu yang berhubungan dengan suatu proses, alat, atau teknik. Kemampuan tersebut biasanya diperoleh melalui perkuliahan formal atau dari buku. Keterampilan yang termasuk dalam hard skill, misalnya keterampilan dalam mengoperasikan alat dan mesin, tentang pengetahuan dan keterampilan finansial, keterampilan perakitan produk. Hard skill merupakan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan teknis yang berhubungan dengan bidang ilmunya. Hard skill merupakan keterampilan teknis yang melekat yang dibutuhkan untuk profesi tertentu. Contohnya dalam insinyur mekanik membutuhkan keterampilan bekerja dengan permesinan, pemrograman harus menguasai teknik pemrograman dengan bahasa tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa hard skill merupakan kemampuan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan teknis yang berhubungan dengan bidangnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada materi Engineer to Entrepreneur. Entrepreneur adalah orang yang berjiwa berani mengambil risiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Entrepreneur juga mencerminkan semangat, sikap, dan perilaku sebagai teladan dalam keberanian mengambil risiko yang telah diperhitungkan berdasarkan kemauan dan kemampuan sendiri. Entrepreneur juga penting bagi seorang engineer dalam membuka suatu usaha dengan ide atau inovasi baru di dunia keteknikan, serta mampu meraih kesuksesan dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi engineer lainnya. Baik, poin selanjutnya ialah peran penting seorang pemimpin dalam engineer. Kepemimpinan yaitu rangkaian aktivitas penataan kemampuan seseorang dalam mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu. Kepemimpinan merupakan faktor penentu berhasil tidaknya suatu pencapaian tujuan. Kualitas pemimpin mempengaruhi kualitas pekerjaan dalam suatu unit kerja. Kepemimpinan diperlukan dalam setiap kegiatan. Hal ini menjadikan kehadiran seorang pemimpin dalam organisasi ataupun pekerjaan untuk menggerakkan orang-orang dalam organisasi tersebut. Baik, terima kasih.
Baik, mungkin itulah hal yang kami dapatkan dari materi mata kuliah profesi keteknikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Satria Irawan. Di sini saya akan menyampaikan tentang kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan adalah dalam bahasa Inggris disebut leadership atau dalam bahasa Arab disebut ziyamah atau imamah. Lalu oleh Marfet dan Hamzah, kepemimpinan adalah menyangkut dalam menstimulasi, memobilisasi, mengarahkan, mengkoordinasi motif-motif dan kesetiaan orang-orang yang terlibat dalam usaha bersama. Lalu tugasnya merupakan suatu kemampuan atau proses atau fungsi pada umumnya untuk mempengaruhi orang-orang agar berbuat sesuatu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Jadi leadership itu pada contohnya itu gaya kepemimpinan yang digunakan untuk memimpin orang-orang lain, contohnya di sosial masyarakat maupun di organisasi. Nah, kepemimpinan dalam hal ini mengartikan sebuah alasan individu untuk mengerahkan atau mengkoordinasi suatu masyarakat secara banyak ataupun orang-orang secara banyak, dan kemampuannya tersebut itu agar mencapai tujuannya bersama-sama. Jadi seperti halnya kayak kita memimpin suatu hal organisasi, lalu beriringan, lalu kita ingin mendapatkan sesuatu goal yang diinginkan, yang nanti akhirnya tercapai ketika step-stepnya dilakukan. Jadi si pemimpin ini bukan kayak manajer atau jadi suatu hal manajemen, tapi berbeda hal dengan manajer. Kalau manajer kan dia langsung menyuruh ke bawahnya itu langsung bukan tegas. Jadi langsung A, B, C harus menuruti kata si manajer itu. Kalau kepemimpinan enggak, mereka berdemokrasi, mereka mencapai tujuannya, ingin mencapai tujuannya bagaimana dan bagaimana langkah step-stepnya agar langkah-langkah tersebut itu dapat dipahami oleh staff-staffnya ataupun manusia-manusia lainnya. Jadi berbeda antara manajer dan kepemimpinan ataupun pemimpin itu sendiri. Nah, dalam hal ini artikel saya mengenai engineer sebagai pemimpin yang mengetahui ilmu kepemimpinan yang digunakan nantinya ke depan hidup secara sosial maupun pekerjaan itu sangat berpengaruh penting, karena di situ ada teamwork dan hal lainnya yang sangat berperan penting dalam hal bekerja dari manusia lain ke manusia lain, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami akan mempresentasikan materi profesi keteknikan tentang peranan soft skill dan hard skill terhadap kemampuan entrepreneur, manager, dan leader seorang engineer. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, saya sendiri, Sidik Mujono, NIM A1C 018048 sebagai moderator dan pemateri. Kemudian ada Mas Alwi Akbar, NIM A1C 018049 sebagai pemateri, dan Mas Irfan Maulana, NIM A1C 018036 sebagai pemateri. Lanjut slide selanjutnya. Oke, bagian pertama adalah engineer. Engineer merupakan penerapan ilmu dan teknologi untuk penyelesaian masalah yang sering dihadapi manusia. Hal ini diselesaikan lewat pengetahuan umum teknik teknologi, penyelesaian matematis, atau penerapan pengalaman praktis untuk menyederhanakan objek permasalahan atau skema sistem, atau penyusunan skema sistem, atau untuk proses penyelesaian masalah. Lanjut selanjutnya, saya serahkan kepada Mas Irfan Maulana. Monggo. Baik, selanjutnya yaitu engineer to entrepreneur. Berbisnis merupakan hal yang bisa dilakukan oleh setiap orang, menyangkut jual beli, pengembangan usaha, dan lain-lain. Spesifik keilmuan seorang engineer yang lebih mencorok teknis pekerjaan teknik. Pengembangan dari definisi entrepreneur memberikan detail eksekusi yang dilakukan oleh seorang entrepreneur sebagai berikut. Engineer to entrepreneur merupakan pengembangan kemampuan yang dimiliki oleh seorang engineer dari hanya berjibaku dalam aktivitas atau pekerjaan teknis. Berkembang secara sederhana dimengerti dalam kata berintegrasi dengan aktivitas seorang entrepreneur, bisnis manajemen dengan technical skill. Secara detail, engineer to entrepreneur mampu berinovasi seperti mengubah ide atau mengembangkannya menjadi penemuan baru dan sukses. Yang kedua, penerapan teknologi dalam bisnis, jasa, informasi, pelayanan, dan lain-lain. Next. Selanjutnya yaitu leader. Leader merupakan peran dalam suatu sistem tertentu. Leader ini merupakan orang yang dapat menentukan kapan suatu harus dimulai, apa isi bahasan tentang sesuatu itu, bagaimana sesuatu itu dimengerti, dan cara untuk melakukannya. Leader ini juga berarti berperan sebagai komunikator seluruh bawahannya serta sebagai pengendalinya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Irfan atas presentasinya. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada Mas Alwi Akbar. Monggo. Oke, terima kasih buat Mas Sidik selaku moderator. Selanjutnya terkait peranan soft skill dan hard skill dalam engineer to entrepreneur. Soft skill merupakan isi karakter dari individu-individu manusia seperti halnya etos kerja, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan, kemampuan memahami sesuatu hal, percaya diri, optimis, dan lain-lain dalam segala hal aktivitas keseharian. Hard skill merupakan kemampuan teknis dari individu-individu manusia dalam melakukan pekerjaan sehari-harinya dan biasanya menyangkut dengan bidang keilmuan yang mereka pelajari seperti penguasaan atau keterampilan pengoperasian komputer, penggunaan bahasa asing, keterampilan desain, web grafis, dan lain-lain, dan keterampilan-keterampilan lain. Selanjutnya, peranan soft skill dan hard skill tersebut sangat besar dalam menunjang segala aktivitas engineer to entrepreneur. Sebagai berikut, dalam manajemen bisnis, untuk mengatasi masalah, mencari solusi, mengatur orang-orang atau bawahannya untuk melakukan solusi yang ditemukan agar masalah tersebut terselesaikan. Selain itu, peranan hard skill dan soft skill dalam engineer, leader, dan entrepreneur di sini adalah mampu untuk menunjang job desk-nya sendiri, seperti analisis data perusahaan, komunikasi dalam teknologi, ataupun pesan internet, dan lain-lain. Selanjutnya, waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas presentasinya Mas Alwi Akbar. Jadi dari kelompok kami sudah selesai untuk mempresentasikan tentang materi tersebut dan secara keseluruhan dapat dipahami bahwasanya soft skill dan hard skill sangat berkaitan untuk menunjang segala aktivitas seorang engineer, entrepreneur, dan seorang leader. Dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Billahil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hard skill seorang insinyur. Keterampilan teknis dari seorang insinyur sipil sangat dibutuhkan, terutama untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur yang diperlukan dalam kehidupan kita saat ini. Pekerjaan insinyur sipil dalam merancang dan membangun infrastruktur sangatlah dibutuhkan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Hard skill yang dibutuhkan seorang insinyur antara lain keterampilan teknik adalah karir yang berakar pada sains. Seorang insinyur yang baik harus memiliki tingkat kemampuan matematika, fisika, dan ilmu komputer yang memungkinkan untuk identifikasi dan pemecahan masalah engineering. Yang kedua, komunikasi. Dalam bidang teknik mungkin lebih daripada bidang teknik lainnya, kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif adalah keterampilan yang sangat dicari. Yang ketiga, kepemimpinan. Insinyur harus memimpin dengan memberi contoh. Yang keempat, perhatian terhadap detail. Salah satu keterampilan yang penting dibutuhkan untuk menjadi seorang insinyur khususnya adalah organisasi. Yang kelima, problem solver. Insinyur pada dasarnya adalah pemecah masalah. Mereka selalu ingin tahu tentang bagaimana segala sesuatu bekerja dan bagaimana membuatnya bekerja lebih baik. Yang selanjutnya, soft skill yang dibutuhkan seorang engineer. Prospek kerja seorang engineer tidak bisa dipandang sebelah mata. Jurusan ini memiliki kategori pekerjaan yang cukup luas, yaitu pekerjaan yang menggunakan dasar sains dan matematika untuk menyelesaikannya. Soft skill yang harus dimiliki seorang engineer seperti problem solving. Berbagian terbesar pekerjaan yang memecahkan permasalahan menggunakan mesin atau peralatan yang mereka miliki. Yang kedua, kreatif. Salah satu pekerjaan engineer melibatkan pengembangan dan perencanaan produk, mulai dari baterai, generator, dan sebagainya. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, teamwork atau kerjasama yang baik. Oke, terima kasih. Sini saya akan mereview materi tentang kewirausahaan dengan judul Jiwa Kewirausahaan pada Seorang Insinyur. Wirausaha adalah orang yang memiliki keberanian untuk melakukan usaha dengan tangannya sendiri, berani untuk menanggung resiko, dan memiliki dedikasi untuk menjalankan bisnis hingga berhasil. Untuk mencapai keberhasilan ini, diperlukan orang yang mempunyai kebutuhan akan prestasi yang tinggi. Kewirausahaan secara lebih luas didefinisikan sebagai proses penciptaan sesuatu yang berbeda nilainya dengan menggunakan usaha dan waktu yang diperlukan, memikul resiko finansial, psikologi, dan sosial yang menyertai serta menerima balas jasa moneter dan kepuasan pribadi. Seorang wirausahawan akan lebih sempurna jika memiliki sifat-sifat seorang insinyur seperti berikut. 1. Punya keterampilan yang tinggi dalam suatu bidang serta kemahiran dalam menggunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidangnya. 2. Punya ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah dan peka di dalam membaca situasi cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik atas dasar kepekaan. 3. Punya sikap berorientasi ke depan sehingga punya kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang di hadapannya. 4. Punya sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri dan perkembangan pribadinya. Dengan melekatnya jiwa kewirausahaan pada seorang insinyur diharapkan bisa mengembangkan ide dan cara baru dalam menghadapi atau memecahkan permasalahan serta kemampuan untuk mendeteksi dan menemukan sebuah peluang yang kemudian dapat diterapkan hal-hal tersebut untuk menuju kesuksesan. Terima kasih. Selanjutnya adalah engineer sebagai seorang leader dan manajer. Leader atau pemimpin merupakan seseorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mencapai tujuan tertentu. Sedangkan seorang manajer merupakan seseorang yang dijabat sebagai manajer dalam satu perusahaan
untuk mengatur manajemen pada suatu perusahaan tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku. Seorang manajer dapat berperilaku sebagai seorang pemimpin jika dia mampu mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu, dan sedangkan pemimpin belum tentu harus menjabat sebagai manajer jika dia ingin mempengaruhi orang lain. Dalam kasus engineer merupakan tenaga ahli yang perannya untuk menyelesaikan suatu proyek. Engineer dapat menjadi pemikir dan sekaligus sebagai pelaku untuk menggerakkan semua kegiatan untuk menyelesaikan proyek agar diselesaikan dengan baik. Untuk mengarahkan semua kegiatan tersebut, engineer harus memiliki jiwa kepemimpinan sehingga dapat menjadi pemimpin dalam suatu proyek tersebut. Dan biasanya dalam suatu proyek, seorang engineer akan memimpin dan mengatur manajemen juga dengan aturan sesuai ketentuan, sehingga engineer dapat menduduki jabatan manajer dalam suatu struktural organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi yang telah disampaikan pada mata kuliah Profesi Keteknikan yang beranggotakan Sahrul Nurlaidin NIM 15, Raffi dan Pratiwizara NIM 20, serta Naila Tova Pratiwi NIM 19. Hal pertama yang akan kami bahas yaitu terkait dengan hard skill. Hard skill merupakan salah satu skill yang dibutuhkan oleh seorang engineer, karena pada era kompetitif seperti sekarang, untuk menjadi seorang engineer terdapat beberapa kemampuan yang harus dikuasai. Seorang engineer harus memiliki hard skill yang berhubungan dengan bidangnya. Menurut Sirnawati pada tahun 2014, ia mengatakan bahwa hard skill merupakan penguasaan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan teknis lain yang berhubungan dengan bidang pekerjaan tertentu yang dibutuhkan untuk profesi tertentu. Sementara itu, menurut Schumann pada tahun 2005, ia menyatakan bahwa hard skill yang harus dimiliki oleh seorang sarjana teknik untuk mencari dan mendaftar kerja diantaranya yaitu 1. Kemampuan menerapkan pengetahuan matematika, sains, dan teknik. 2. Kemampuan untuk merancang dan melakukan eksperimen serta menganalisis dan menafsirkan data. 3. Kemampuan untuk mendesain sistem, komponen, atau proses untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan dalam batasan realistis seperti ekonomi, lingkungan, sosial, politik, etika, kesehatan dan keselamatan, kemampuan manufaktur, dan keberlanjutan. 4. Kemampuan untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan masalah teknik. Serta 5. Kemampuan untuk menggunakan teknik, keterampilan, dan alat perekayasaan modern yang diperlukan untuk praktik teknik. Kemampuan selanjutnya yang harus dimiliki oleh seorang engineer yaitu soft skill. Pada dunia pendidikan, soft skill sendiri diartikan sebagai kemampuan di luar kemampuan teknis dan akademis yang lebih mengutamakan kemampuan intra dan interpersonal atau pembentukan karakter peserta didik atau mahasiswa sehingga mampu bersaing, beretika, bermoral, sopan santun, dan mampu berinteraksi dengan masyarakat. Menurut Ilah Sailah 2008, beliau berpendapat bahwa soft skill adalah keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain dan keterampilan dalam mengatur dirinya sendiri hingga mampu mengembangkan secara maksimal pada dunia kerja. Beberapa soft skill yang harus dimiliki oleh seorang engineer, yang pertama ada problem solving, yang kedua ada kreatif, ketiga ada komunikatif, dan yang terakhir ada teamwork. Kemampuan selanjutnya yaitu ada entrepreneurship atau kewirausahaan. Menurut Mardia 2021, entrepreneurship atau kewirausahaan adalah proses kegiatan kreativitas dan inovasi menciptakan perubahan dengan memanfaatkan peluang dan sumber-sumber yang ada untuk menghasilkan nilai tambah bagi diri sendiri dan orang lain serta memenangkan persaingan. Seorang engineer berperan penting dalam keterkaitannya pada ilmu dan teknologi. Technopreneurship perlu mengkolaborasikan budaya dan konsepsi, yaitu budaya inovasi, kewirausahaan,
kreativitas, penelitian, pengembangan, knowledge management, dan learning organization yang didukung oleh kapabilitas wirausahanya sendiri, koneksitas, dan kolaboratif. Selanjutnya adalah manager and leader. Manager adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan usaha yang bertujuan membantu organisasi dalam mencapai sasarannya. Sedangkan leader artinya pemimpin yang menginspirasi timnya untuk bekerja sama mencapai satu tujuan yang ditetapkan. Dan engineer adalah orang yang memiliki kemampuan menerapkan ilmu-ilmu sains ke dalam kehidupan nyata atau sering disebut sebagai teknik. Tugas sebagai manajer adalah merencanakan, mengatur, dan mengkoordinasikan. Dan tugas sebagai seorang pemimpin adalah menginspirasi dan memotivasi. Di sisi lain, engineer di samping harus memiliki keterampilan teknik, engineer juga dituntut untuk memiliki keterampilan manajemen, di mana engineer selain berfokus pada teknologi, engineer diharapkan memiliki kemampuan yang handal dan profesionalitas yang tinggi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok Profesi Keteknikan Universitas Jenderal Sudirman yang beranggotakan Yoga Aditya, Trilaksono Putro, dan Widya Bimarani. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hard skill, soft skill, entrepreneur, manager, and leader dari seorang lulusan engineer. Nah, sekarang kita akan masuk dalam pembahasan mengenai soft skill. Kira-kira apa itu soft skill? Soft skill adalah keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain, termasuk dengan dirinya sendiri. Nah, kira-kira keterampilan seperti apa sih? Yang pertama, kemampuan komunikasi, kejujuran dan kerjasama, motivasi, kemampuan beradaptasi. Keterampilan soft skill seseorang berbeda-beda, dipengaruhi oleh kebiasaan seperti berikut. Yang pertama, thinking skills. Yang kedua, berkata. Yang ketiga, bertindak. Dan yang keempat, bersikap. Soft skill menjadi salah satu faktor paling penting untuk dimiliki seseorang lulusan engineer di generasi milenial, seperti kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain, memecahkan masalah, serta aspek kecerdasan emosional lainnya. Nah, itu dia sedikit penjelasan dari soft skill. Lalu kita akan masuk ke dalam penjelasan mengenai hard skill. Kira-kira apa itu hard skill? Hard skill adalah penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan teknik yang berhubungan dengan bidang ilmunya. Keterampilan yang termasuk dalam hard skill misalnya, yang pertama keterampilan mengoperasikan komputer, pengetahuan dan keterampilan finansial, keterampilan berbahasa asing, serta keterampilan perakitan produk. Think as an entrepreneur, act as an engineer. Tahu nggak sih apa itu kewirausahaan? Kewirausahaan hal yang sangat penting untuk kesejahteraan ekonomi pada suatu negara dan potensinya untuk berkontribusi pada terciptanya lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan telah didokumentasikan dengan baik. Kemudian, apa itu engineer? Engineer adalah seseorang yang bekerja di bidang engineering dan mampu menggunakan ilmunya untuk menghasilkan suatu benda atau produk yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, engineer dan entrepreneur memang pekerjaannya berbeda. Misalnya, entrepreneur akan lebih fokus pada bagaimana mereka menjual barang atau jasa agar bisa laku di pasaran. Pada yang saat yang sama, para engineer lebih fokus tentang cara membuat produk atau suatu alat yang berfungsi dengan baik.
dapat disimpulkan bahwasanya penting sekali tidak hanya memiliki satu sudut pandang baik dari engineer maupun entrepreneur agar menghasilkan sebuah kualitas yang lebih baik. Ya, selanjutnya adalah engineer as manager and leader. Pada umumnya, seorang engineer hanya berfokus kepada aspek teknis saja, yaitu berhubungan langsung dengan alat dan mesin. Sebenarnya, jauh lebih luas dari yang difikirkan, yaitu bisa sebagai entrepreneur, manager, dan leader. Ada beberapa faktor komponen yang mempengaruhi engineering manager, yaitu diantaranya kepemimpinan, kapabilitas, kompetensi bisnis, hubungan, pengalaman, dan kompetensi teknis. Seorang engineering manager harus mampu memposisikan dirinya sebagai pemimpin yang baik dan mengerti keadaan anggota. Anggota merupakan faktor penting dalam mendukung sebuah tercapainya tujuan dari perusahaan. Tanpa anggota yang memiliki keahlian, maka akan sulit tercapainya tujuan perusahaan, bahkan bisa saja menjadi gagal. Engineering manager yang sukses adalah orang-orang yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan, baik dari atasan maupun dari tim. Kuncinya adalah menguasai kemampuan teknis serta non-teknis seperti komunikasi dan kepemimpinan. Halo, perkenalkan, kami Tania Carolina, Muhammad Maulana Fardiansyah, dan Khalil Marif. Kami akan menjelaskan terkait dengan profesi keteknikan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu soft skill. Soft skill merupakan keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain, termasuk dengan dirinya sendiri, yang sebenarnya mengarah kepada EQ atau emotional quotient. Soft skill sendiri berkaitan dengan sekumpulan karakter kepribadian, komunikasi, bahasa, kebiasaan pribadi, optimisme, dan lain sebagainya yang menjadi ciri hubungan dengan orang lain. Soft skill yang harus dimiliki oleh seorang engineer di era 4.0 ini terutama dalam menghadapi persaingan kerja pada tahun 2021, yaitu harus bisa memecahkan permasalahan yang kompleks, berpikir kritis, memiliki kreativitas tinggi, dapat memanajemen manusia, berkoordinasi dengan orang lain, kecerdasan emosional, fleksibel, berorientasi servis, penilaian dan pengambilan keputusan, negosiasi, dan kemampuan kognitif. Kemudian, yang akan kita bahas selanjutnya yaitu mengenai hard skill. Hard skill merupakan penguasaan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan teknis yang berhubungan dengan ilmunya yang cenderung berkaitan dengan intelligent quotient. Hard skill berkaitan erat dengan keterampilan teknis yang melekat atau dibutuhkan untuk profesi tertentu. Hal ini merujuk misalnya seorang dokter tentunya harus mumpuni dalam ilmu kedokterannya. Seorang engineer harus memiliki hard skill yang baik. Keterampilan hard skill yang harus dimiliki oleh seorang engineer misalnya mampu mengoperasikan komputer, memiliki penguasaan dan pengetahuan akan suatu teknologi, keterampilan berbahasa asing, dapat merakit suatu produk, memiliki keterampilan dalam alat dan mesin, dan lain sebagainya. Karena dalam pembelajaran, seorang engineer mendapatkan materi seperti pemrograman komputer, alat dan mesin, perbengkelan, dan lain-lain, sehingga seorang engineer dituntut untuk dapat memiliki keterampilan hard skill tersebut yang sudah diperoleh selama masa pembelajaran atau perkuliahan. Kemudian selanjutnya, engineer as manager and leader.
Pada dasarnya, dengan pasti seorang engineer fokus ke technical atau scientific task dalam pengambilan keputusan dengan informasi teknis yang memadai, keterlibatan hubungan, tugas individu, hasil pekerjaan kuantitatif dan terukur, serta efektivitasnya diandalkan keahlian teknis dedikasi pribadi. Dibandingkan dengan seorang manajer yang berfokus kepada orang, bakat, inovasi hubungan, sumber daya, modal pengetahuan proses, proyek, tugas, prosedur, kebijakan. Salah satu ciri utama dari setiap pemimpin teknis adalah bahwa mereka dapat menginspirasi dan menggerakkan orang baik secara metamotoris maupun harfiah, seringkali tanpa adanya penguasaan atau otoritas formal. Manajemen teknik adalah keterampilan lunak yang kurang layak untuk dikembangkan daripada keterampilan teknik keras. Membangun keterampilan manajemen teknik bukan hanya tugas yang lebih menantang daripada yang dipikirkan oleh banyak insinyur perangkat lunak, tetapi juga merupakan pengalaman yang bermanfaat dan memuaskan. Think as an entrepreneur, act as an engineer. Sebagai seorang engineer, mereka tidak menjual rencana konstruksi, tidak menjual teknologi rekayasa terbaru, dan tidak menjual kiriman. Sebaliknya, mereka menjual solusi untuk masalah dunia nyata yang perlu diselesaikan oleh klien. Jika pengembang teknologi mempertahankan perusahaan teknik untuk menyiapkan sekumpulan dokumen perencanaan dan gambaran umum suatu teknologi, teknik hanya salah satu dari banyak cara untuk mencapai tujuan ini, dan itulah mengapa seorang engineer harus mulai berpikir seperti seorang pengusaha. Ada pepatah dalam dunia pemasaran yang mengatakan bahwa seorang tidak membeli fitur produk atau layanan yang mereka jual, melainkan keuntungan yang diterima dari pembelian tersebut. Pikirkan ini dalam istilah mobil atau truk. Iklan untuk kendaraan mungkin menampilkan mobil ramping dan bertenaga meluncur dengan sengaja di jalan-jalan kosong atau belokan gunung yang sempit. Sebagai seorang engineer dapat membuat struktur yang diperlukan sekaligus memasarkannya, maka diperlukannya ilmu entrepreneur. Kualifikasi yang harus dimiliki seorang engineer entrepreneur yaitu memiliki keterampilan analitis dan perencanaan yang matang, bekerja dengan baik dalam lingkungan dinamis dan cepat berubah, dapat bekerja di bawah tekanan, serta dapat berkomunikasi yang baik secara lisan maupun tulisan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan materi profesi keteknikan yang disusun oleh Cantika Ryan dan Hanisa Cindrawati. Di sini kami akan menjelaskan beberapa materi yang berkaitan tentang profesi keteknikan, di antaranya soft skill, hard skill, entrepreneur, leader, and manager. Yang pertama, an engineer soft skill atau soft skill seorang insinyur. Pengertian soft skill itu sendiri yaitu kemampuan komunikasi, karakteristik seseorang, kecerdasan sosial yang melekat, serta kemampuan beradaptasi dengan baik di dalam kehidupan maupun dunia kerja. Berikut adalah soft skill yang harus dimiliki oleh seorang insinyur atau engineer. Yang pertama, kreativitas, komunikasi, manajemen risiko, kerjasama, dan berpikir kritis. Bagaimana cara meningkatkan soft skill seorang engineer? Yang pertama, niatkan pada diri sendiri, mengatur waktu yang baik, menerapkan disiplin pada diri sendiri terlebih dahulu, rajin mengikuti seminar dan workshop, terakhir, memperbanyak relasi. Seorang engineer dengan soft skill yang baik dapat mengaplikasikan ilmunya dengan maksimal. Engineer hard skill. Hard skill adalah sesuatu kemampuan yang bisa dipelajari serta ditingkatkan melalui latihan, pengulangan, dan pendidikan. Hard skill sangat penting untuk menunjang karirmu ke depan serta meningkatkan kepuasan diri sendiri. Berikut adalah hard skill yang harus dimiliki oleh seorang engineer: computing, analisis data, marketing, design, web development. Berikut adalah cara untuk meningkatkan hard skill. Yang pertama, terus berlatih dan mempraktikannya.
Kedua, meminta kritik dan saran. Ketiga, mengikuti kursus. 4. Mengejar pendidikan yang lebih tinggi. Engineer as entrepreneur, insinyur sebagai seorang pengusaha. Seorang insinyur yang menjadi pengusaha haruslah memiliki inovasi, komunikasi, dan solutif. Mindset entrepreneur memberikan peluang bagi engineer untuk memahami masalah dan kebutuhan yang ada di lingkungan, sehingga dapat memaksimalkan ide serta kreativitasnya yang dapat dituangkan dengan merancang suatu desain maupun produk yang bernilai. Dari menggali kreativitas dan memahami kondisi pasar atau tren, ini juga memiliki peran dalam memberikan sisi keuntungan bagi seorang engineer. Engineer as leader and manager, insinyur sebagai pemimpin dan manajer. Seorang engineer sebagai pemimpin adalah seorang yang dapat mengelola, mengorganisir, dan memberikan motivasi pada anggota tim untuk berjuang mencapai tujuan bersama. Seorang insinyur menjadi pemimpin dibutuhkan juga keterampilan manajer yang dapat mengatur jalannya atau proses pelaksanaan dalam menjalankan beberapa proyek. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Sampai jumpa. Terima kasih. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan apa saja yang penting di profesi keteknikan. Saya di sini ada Muhammad Firdaus Mufiq dan teman saya ada Nur Nadiatul Fitria Alhamid. Selanjutnya kita langsung aja masuk ke materi. Oke, kami di sini akan pada hard skill. Yang ketiga itu adalah berpikir seperti engineer, bertindak seperti wirausaha. Lalu yang keempat ada engineer sebagai manajer dan pemimpin. Yang pertama, yaitu soft skill. Apa sih itu soft skill? Menurut Saila dalam Widayanti 2012, soft skill adalah keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain, termasuk dengan dirinya sendiri. Atribut soft skill dengan demikian meliputi nilai yang dianut,
motivasi, perilaku, kebiasaan, karakter, dan sikap. Atribut soft skill ini dimiliki oleh setiap orang dengan kadar yang berbeda-beda, dipengaruhi oleh kebiasaan berpikir, berkata, bertindak, dan bersikap. Berikut merupakan soft skill yang dibutuhkan engineer dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Yang pertama ada complex problem solving, yang kedua ada critical thinking, yang ketiga ada creativity, yang keempat ada people management, yang kelima ada emotion intelligence, yang keenam ada judgment and decision making, yang ketujuh ada negotiation, yang kedelapan ada cognitive flexibility. Oke, selanjutnya adalah hard skills. Hard skill adalah suatu kemampuan yang dimiliki yang dapat diasah oleh kita dan dijelaskan juga dalam tulisan di dalam Ratnasari dan Tiara 2020 menjelaskan bahwa hard skill adalah pengetahuan dan kemampuan teknis yang dimiliki seorang. Sedangkan dalam Kadek dalam Ratnasari dan Tiara 2020 menjelaskan bahwa hard skill merupakan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan teknis yang berhubungan dengan bidang ilmunya. Menurut Rinaldi juga dijelaskan bahwa hard skill yang dibutuhkan oleh engineer pada era industri 4.0 ini adalah salah satunya ada robotic engineering, kemampuan menjalankan riset, keahlian menggunakan berbagai software, business analysis, user experience design, dan artificial intelligence untuk kemampuan yang sebenarnya bisa agar kita survive di industri 4.0 ini. Ada berpikir seperti engineer, bertindak seperti wirausaha. Apa sih engineer entrepreneur? Engineer entrepreneur adalah seseorang yang dapat melihat peluang usaha dengan kemampuan engineer-nya. Pemikiran bahwa engineer dan entrepreneur dapat disatukan ternyata karena menghasilkan kualitas seorang engineer dan entrepreneur yang lebih baik jika dibandingkan hanya memiliki keahlian di satu bidang atau salah satu di antara engineer atau entrepreneur. Seorang engineer entrepreneur memiliki kualifikasi seperti menerima resiko yang timbul, memiliki kemampuan networking, dan dengan positif menduduk suatu negara terhadap entrepreneurship, kesempatan dalam melakukan startup, penyerapan teknologi sumber daya manusia, persaingan, inovasi dan interkualifikasi tersebut akan banyak dibutuhkan oleh suatu negara. Karena apa? Karena dapat membantu memajukan suatu negara dari segi ekonomi dan teknologi. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah engineer sebagai manajemen dan pemimpin. Manajer merupakan seorang yang berwenang untuk memerintah orang lain, sedangkan definisi tentang pemimpin seperti Ralph M. Stogby yang menghimpun banyak definisi tentang pemimpin, yakni sebagai pusat kelompok, kepribadian yang berakibat, seni menciptakan kesepakatan, kemampuan mempengaruhi, tindakan berperilaku, suatu bentuk kebujukan, suatu hubungan kekuasaan, sarana penciptaan tujuan, hasil interaksi, pemisahan peranan, dan sebagai awal struktur. Itu yang harus dimiliki oleh seorang engineer sebagai manajer dan pemimpin adalah harus memiliki sikap selaras dengan tujuan suatu organisasi, menginspirasi dan memandu tim tanpa harus melakukan micromanaging, mampu membangun kepercayaan anggota tim, mampu menjaga motivasi tim, memiliki kemampuan komunikasi dua arah dan menguasai kemampuan teknis dan menyelesaikan masalah. Ya, sekian materi tentang apa saja yang penting untuk profesi keteknikan. Terima kasih atas perhatiannya. See you. Work skill dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu hard skill dan soft skills. Kedua hal ini berbeda, tetapi keduanya diperlukan untuk kesuksesan dalam sebuah pekerjaan. Mari kita lihat perbedaannya. Hard skill adalah keterampilan yang konkret, yang dibutuhkan untuk setidaknya harus menguasai bidang pekerjaan yang dilakukan. Misalnya, menjadi seorang chef, hard skill-nya yaitu bisa memasak. Atau jika menjadi seorang pemrogram komputer, coding adalah salah satu contohnya. Soft skill adalah kemampuan interpersonal yang dapat digunakan untuk semua pekerjaan, seperti komunikasi, teamwork, dan keterampilan untuk beradaptasi. Hard skill biasanya dipelajari di sekolah, pelatihan,
atau pengalaman kerja sebelumnya. Hard skill lebih objektif, artinya begitu sudah dipelajari, maka keterampilan itu bisa dimiliki. Soft skill jauh lebih sulit untuk dikembangkan, perlu latihan terus-menerus untuk menguasahnya. Seperti kemampuan komunikasi yang bagi sebagian orang mungkin akan kesulitan. Hard skill mudah untuk diukur. Misalnya, jika melihat dari gelar pendidikan, pengalaman kerja, dan sertifikat. Soft skill lebih sulit untuk diukur. Tidak bisa jika melihat kemampuan komunikasi dari pengalaman kerja. Soft skill dapat dilihat selama wawancara ataupun pada minggu awal mulai bekerja. Meskipun kedua hal ini berbeda, tetapi harus menguasai keduanya. Jika ingin mendapatkan pekerjaan dengan mudah atau memiliki karir yang lebih cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Febrianti dan rekan saya Reza Darmawan akan menjelaskan mengenai soft skill, hard skill, entrepreneur, manager, dan leader seorang engineer untuk mata kuliah profesi keteknikan
keterampilan yang membutuhkan latihan tertentu. Adapun beberapa hard skill yang perlu dikembangkan, yaitu artificial intelligence. Studi tentang bagaimana membuat komputer mampu melakukan suatu hal yang dapat dilakukan dengan manusia lebih baik. Ada cloud computing, yaitu untuk memanfaatkan layanan jaringan komputer dengan skala komputasinya dapat diubah secara dinamis. UI dan UX design, yaitu suatu website atau aplikasi yang seorang engineer buat terlihat seperti selayaknya semua orang membutuhkan. Dan ada analytical reasoning, yaitu kemampuan yang mengacu pada kemampuan untuk melihat dan membedakan suatu informasi. Dan yang terakhir ada business analysis, yaitu kemampuan mengelola dan menganalisa suatu peluang bisnis guna mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai engineer to entrepreneur. Seorang engineer yang memiliki kemampuan entrepreneur dapat meningkatkan beberapa keterampilan soft skill dan hard skill seperti kepemimpinan, kerja skill, dan alasan berpikir. Seorang engineer berfokus pada bagaimana produk dibuat, sedangkan entrepreneur berfokus pada bagaimana produk akan dipasarkan. Keunggulan menjadi seorang engineer entrepreneurship antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, fasilitas adalah waktu dan manajemen sumber daya dan mengarah pada kepuasan kerja sebagai entrepreneurship. Kedua, penciptaan kesempatan kerja jumlahnya tergantung pada ukuran dan sumber daya tersedia untuk pengusaha. Ketiga, persaingan sehat mengarah pada kualitas produk yang lebih tinggi. Keempat, ketersediaan lebih banyak barang dan jasa. Pengembangan lebih banyak industri, utama di pedesaan. Dan terakhir, pengembangan kualitas dan sikap kewirausahaan. Selanjutnya yaitu engineer as manager and leader. Seorang engineer yang ingin menjadi manajer berkompeten harus memiliki beberapa keahlian dan dalam manajemen organisasi atau organisasi mereka. Keahlian tersebut meliputi beberapa keahlian berikut. Yang pertama, keahlian teknis, yaitu keahlian menggunakan komputer, mendesain bangunan, dan membuat perusahaan. Yang kedua, keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat seperti keahlian dalam bernegosiasi, memotivasi, dan menentukan orang. Yang ketiga, keahlian konseptual, yaitu bagaimana mendiagnosa dan menganalisis berbagai masalah dalam situasi berbeda-beda. Keempat, yaitu keahlian dalam pengambilan keputusan, yaitu bagaimana mengidentifikasi masalah sekaligus menawarkan berbagai alternatif solusi. Yang kelima, keahlian mengelola waktu, yaitu bagaimana memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Yang keenam, keahlian dalam manajemen global, yaitu keahlian manajemen yang tidak berfokus pada suatu negara tapi bahkan satu lintas budaya. Terakhir yaitu keahlian dalam teknologi, yaitu bagaimana suatu keahlian tersebut dapat mengikuti dan menguasai berbagai perkembangan teknologi yang terjadi. Sekian video dari kami, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.